selamat sore semuanya. Ya, semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat gitu ya. Mungkin ada beberapa peserta di sini yang masih bekerja dari rumah ataupun sudah mulai rutin ke kantor ya. Baik, tapi tidak mengurungkan niat semangatnya untuk mengikuti webinar kita di sore hari ini. Baik, mungkin beberapa peserta di sini sudah ada yang pernah mengikuti serial Pojok Pintar Manajemen sebelumnya ya, atau mungkin baru benar-benar join di sesi kali ini. Ya, baik, izinkan saya perkenalan dulu Bapak dan Ibu para peserta Pojok Pintar Manajemen. Jadi PPM Manajemen, sesuai judulnya nih Bapak Ibu ya, Pojok Pintar itu apa sih? Ya, kita perkenalan dulu nih mengenai Pojok Pintar. Jadi Pojok Pintar Manajemen itu adalah sebuah kepanjangan dari PPM itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya Pojok Pintar Manajemen gitu ya? Pojok Pintar Manajemen ini adalah sebuah kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi kita PPM kepada para individu dan perusahaan gitu ya. Kegiatan ini bentuknya adalah diskusi secara online. Ya, gunanya apa? Gunanya untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi Pojok Pintar Manajemen ini sudah beberapa kali kami lakukan gitu ya. Ini kami khusus mengadakan Pojok Pintar Manajemen di serial alumni PPM School of Management. Gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa alumni EM, WM gitu ya, atau MM gitu ya. Selamat datang gitu ya di Pojok Pintar Manajemen. Baik Bapak dan Ibu, untuk serial sore hari ini kami mengusung tema yang sangat menarik gitu ya. Temanya adalah watch out your supply chain vulnerabilities. Jadi untuk serial sore hari ini akan ada dua pembicara. Ya mungkin sudah lihat pamfletnya gitu ya. Ada dua pembicara kece kita di hari ini gitu ya. Tapi sebelum kita mulai untuk sesi sore hari ini, izinkan saya perkenalan dulu nih Bapak Ibu. Ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oh enggak ya. Jadi perkenalan dulu. Nama saya Anissa Kusmawati Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau Anissa itu dipanggil Nisa ya. Kalau saya bukan Nisa, bukan Ica Bapak Ibu. Panggilan saya adalah Anis. Ya, saya Anis. Saya di training dan konsultansi di PPM Manajemen. Bergabung dengan PPM dari tahun 2016. Kemudian saya juga alumni dari PPM School of Management. Tepatnya Wijawiyata Manajemen Angkatan 70. Mungkin ada beberapa rekan-rekan di sini yang seangkatan dengan saya, atau mungkin di atas saya, atau mungkin di bawah saya gitu ya. Selamat datang di Pojok Pintar Manajemen. Oke, baik. Tidak berlama-lama Bapak Ibu, kita akan memperkenalkan dua moderator keren kita di sore hari ini. Ada dua pembicara, dua moderator, dua pembicara ya. Yang pertama adalah Bapak Alain, ya Bapak Alain, dan yang kedua adalah Bapak Iskandar Muda, ya ada Bapak Alain, Bapak Iskandar Muda. Oke, mungkin bisa ditampilkan Mbak slide-nya. Oke, nah Bapak Alain Wijarnaka ini kebetulan adalah kepala departemen saya gitu ya. Atasan saya langsung. Jadi Bapak Alain ini adalah Head of Operation Excellence Department in PPM Management. Beliau juga aktif sebagai core faculty PPM School of Management, kekhususannya bidang Operation Management. Jadi selain di core faculty, beliau juga aktif di konsultansi dan juga training di PPM Management. Nah, beliau ini kegemarannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan operation management ya Pak ya. Kemudian analytical skill juga, dan program-program terkait sertifikasi operation management. Kemudian beliau ini baru saja IPS Surabaya tahun 2019. Kemudian beliau ini juga dapat lisensi di bidang pengadaan, supply chain, dan ISO internal auditor, serta berbagai publikasi di bidang-bidang tersebut. Jadi Pak Alain ini memang ekspertisnya di bidang operation management, betul ya Pak ya? Oke, Bapak panggilannya siapa Pak? Ya,
Panggil selamat sore semuanya. Saya Alain, Sore. panggil Alain saja lah. Alain ya. Tapi Pak Alain ini kalau di PPM terkenalnya dengan Pak ALW ya. Ada 3 singkatan inisial nama gitu ya, Pak ALW atau Pak Alain gitu ya. Baik, terima kasih Pak Alain. Lanjut kita ke pembicara kedua, yaitu Bapak Iskandar Muda. Siapakah Bapak Iskandar Muda ini ya? Jadi Bapak Iskandar Muda ini adalah senior manager line replenishment di PT Citylink Indonesia. Beliau juga alumni PPM School of Management. Jadi saat ini beliau memang berkarir di Citylink Indonesia sebagai senior manager line replenishment dan praktisi di bidang supply chain. Beliau juga mendapatkan gelar Master Management dari PPM School of Management tahun 2011. Berarti kakak tingkat saya gitu ya Pak ya. Memulai karir sebagai konsultan di PPM Management juga, dan sampai saat ini hampir 1 dekade sebagai profesional di beberapa perusahaan multinasional dan perusahaan besar nasional di Indonesia di bidang operation management. Jadi memang ekspertisnya juga di bidang operation management gitu ya Pak ya. Panggilan akrabnya siapa Pak? Ya, salam kenal. Biasa saya dipanggil Ismut ya. Ya, Pak Ismut ya panggilannya ya, bukan Ya. Bang Ismut, bukan Kak Ismut ya Pak ya. Oke, Pak Ismut ya. Baik, selamat datang Pak Ismut. Jadi Pak Ismut nanti akan menjadi pembicara kita juga di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai nih pastinya Bapak dan Ibu udah nggak sabar ya mendengarkan pemaparan dari kedua pembicara kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pembicara kita ini, kita akan slide back dulu ke slide mengenai aturan main di pojok pintar manajemen sore hari ini gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti di selama 2 jam ke depan itu akan dinonaktifkan baik itu audio maupun videonya gitu ya. Jadi audionya di mute, videonya juga dimatikan agar jaringannya bisa lebih stabil gitu ya. Dan kemudian dalam nanti mengikuti diskusi ini, partisipan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Jadi kalau bisa sharing, silakan sharing, atau mungkin bertanya, silakan bertanya. Ya. Nanti setelah mendengarkan kedua pemaparan dari pembicara kita ini, kita akan buka sesi tanya-jawab. Jadi sesi tanya-jawab nanti akan kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nah, aturannya gimana untuk tanya-jawab? Aturannya adalah Bapak dan Ibu silahkan klik raise hand, ya, klik raise hand ada di menu partisipan, lalu klik raise hand. Nanti moderator akan dibantu oleh admin akan melihat siapa yang paling cepat raise hand, itu yang akan dapat kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya, gitu ya. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan melalui chat di Zoom, itu kita belakangkan. Intinya kita dulukan yang raise hand dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi boleh sambil mungkin dicoba-coba raise hand-nya. Sudah bisa semuakah untuk raise hand? Bisa sambil dicoba-coba gitu ya raise hand-nya. Nih Ibu Mbak Rike, oke Bu Rike ya, Bu Rike sudah oke untuk raise hand. Bisa di lower hand lagi Bu. Nah Ibu Sari, oke good. Oke Pak Daud ya, Pak Daud ya Pak ya. Pak Daud sudah pinter raise hand-nya. Pak Agung baik, Pak, Bu, silakan dicoba. Pak Hamdi, iya baik. Nanti kalau sudah oke, silakan lower hand lagi ya Pak ya. Nanti kalau terus-terusan raise hand nanti dikiranya tanya terus gitu ya Pak ya. Nah untuk aturan berikutnya adalah satu pertanyaan untuk satu penanya untuk satu pertanyaan dulu. Ya, nanti kalau ada kesempatan lagi, ada waktu lagi, silakan nanyain mengenai hal-hal lainnya gitu ya. Jadi pertanyaannya jangan beranak-anak dulu gitu ya Pak Bu ya. Satu pertanyaan untuk satu penanya dulu. Jadi kita memberikan kesempatan bagi penanya yang lain. Baik. Nah, nanti di akhir sesi Bapak dan Ibu akan mendapatkan materi jika Bapak dan Ibu sudah mengisi feedback ya atau lembar evaluasi untuk kegiatan webinar kita di sore hari ini. Baru nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan link pop-up berupa G Drive untuk materinya. Jadi harap menunggu sampai akhir gitu ya Bapak Ibu, jangan di close dulu karena nanti link materinya nggak muncul gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, udah nggak sabar nih untuk mendengarkan kedua pemaparan pembicara kita hari ini. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Kita mulai saja untuk webinar kita di sore hari ini. Kita mulai terlebih dahulu dengan pemaparan dari Bapak Alain. Silahkan Bapak Alain.
Baik, terima kasih moderator, terima kasih Mbak Anis ya. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah datang ke Pojok Pintar ini. Mudah-mudahan suara saya kedengaran dengan jelas ya. Nah, saya mohon izin untuk langsung memulainya dan mohon izin untuk langsung ke share screen dari materinya. Oke, sudah kelihatan materinya, Bapak dan Ibu sekalian? Oke ya. Baik, saya akan mulai materi ini. Judulnya kurang lebih sama ya tadi. What's your supply chain vulnerabilities? Apa itu supply chain vulnerabilities? Kita akan coba sama-sama bahas. Kita akan coba sama-sama lihat bagaimana supply chain vulnerabilities, terutama di saat pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi saat ini. Sehingga kalau dari beberapa dari materi saya ini ada beberapa ide mengenai presentasinya, gitu ya. Nanti saya akan bicara mengenai disruption, terus kemudian impact dari disruption tersebut, dan kemudian bagaimana kita menghadapi disruption yang saat ini, gitu ya, terutama khususnya di pandemi COVID-19 saat ini. Oke. Baik, saya langsung masuk aja. Jadi kalau kita ingin tahu supply chain vulnerability, saya ingin membawa kita semua, kita coba pahami dulu mengenai definisi secara umumnya. Nah, kalau definisi secara umumnya, supply chain itu sendiri, definisinya adalah suatu global network atau jaringan yang memang menyeluruh gitu ya, menyeluruh untuk mendeliverikan atau mendistribusikan produk ya, mulai dari hulu sampai hilirnya. Ya, di situ akan ada, kita bicara supply chain, itu akan ada transformasi atau distribusi atau delivery terkait dengan informasi, physical distribution, sama terkait dengan aspek-aspek finansial. Oke, sementara kalau supply chain management, kalau ada tambahan manajemen ya berarti kita bagaimana mengelola supply chain tadi, kegiatan-kegiatan supply chain. Ketika kita mengelola, berarti kita mulai dari mendesain, merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengawasi tindakan dari supply chain tersebut. Sehingga apa? Sehingga tujuan dari supply chain itu tercapai. Kalau kita lebih simpel lagi, sebenarnya tujuan dari supply chain itu customer itu mendapatkan produknya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan lokasinya, sesuai dengan mutunya, tentu sesuai dengan harga yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau kita bicara mengenai supply chain, berarti akan ada lebih dari satu mata rantai. Ya. Supply chain ini rantai pasok ya. Berarti ada lebih dari satu mata rantai yang masing-masing mempunyai peran dan kontribusinya sendiri. Nah, kalau memiliki peran dan kontribusinya sendiri, bayangkan saja kita berhubungan dengan pihak lain, tentunya ada yang namanya kerentanan di dalam hubungan tersebut. Ini yang disebut dengan vulnerability. Jadi, vulnerability itu adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi, kita bisa bertahan, kita bisa mengendalikan, dan kita bisa mengembalikan kondisi setelah adanya suatu gangguan ya, baik yang berupa alam maupun yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Oke, sebetulnya kalau definisi vulnerability sendiri itu di luar sana banyak sekali, tapi yang saya ambil di sini yang khusus atau yang cocok terhadap disaster. Oke, kalau kita bicara mengenai supply chain vulnerability itu sendiri, berarti bagaimana si supply chain tersebut bisa bertahan atau bisa mengendalikan secara serius gangguan-gangguan yang timbul ya, gangguan-gangguan timbul terhadap supply chain-nya, apakah itu berasal dari dalam supply chain-nya itu sendiri gangguannya atau berasal dari luar supply chain-nya itu sendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai supply chain vulnerability, agak sulit ini kata-katanya gitu ya. Kita akan masuk ke dalam bagaimana supply chain mengendalikan risiko, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai risk of supply chain, gitu ya, supply chain risiko, ada dua elemen, ya. Bagaimana supply chain itu bisa mengendalikan vulnerability atau kerentanan supaya tidak rapuh ya supply chain-nya,
supaya supply chain mata rantai yang kita bentuk itu tidak meskipun ada kerentanan tapi tetap bisa dipertahankan gitu, tidak langsung lepas mata rantainya. Dan yang satu lagi bagaimana melihat kondisi-kondisi gangguan yang bisa memperluas memperbesar dampak terhadap kerentanan di dalam supply chain itu sendiri. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam supply chain kerentanan itu adalah suatu kepastian, gitu ya. Ketika kita bicara supply chain, di dalamnya akan ada yang namanya vulnerability. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan kerentanan tersebut sehingga tidak langsung berdampak secara besar terhadap supply chain kita. Ada beberapa area kerentanan di dalam supply chain, mulai dari bagaimana kita membina hubungan dengan supplier gitu ya, kemudian bagaimana sistem transportasi dan logistiknya, kemudian bagaimana ketahanan dari finansialnya, aspek finansial, aspek keuangan, kemudian bagaimana bisa membuat produk kompleks di dalam jaringan supply chain. Terus kemudian juga kerentanan berikutnya adalah terkait dengan maturity dari organisasi. Nah, ketika ada suatu gangguan di salah satu area ini, umumnya ya supply chain itu akan terganggu atau mudah untuk putus ya rantainya gitu ya. Sehingga dengan kondisi seperti ini ya bisa digambarkan bahwa kalau kita bicara mengenai supply chain vulnerability atau kerentanan dalam supply chain, akan ada kerentanan akibat internal supply chain, tapi juga akan ada kerentanan yang sebagai dampak dari perubahan kondisi di luar, ya, atau gangguan dari eksternal. Dari kondisi saat ini kita sudah tahu bahwa ada gangguan yang namanya pandemi. Tapi apakah baru sekarang gangguan itu? Ya. Kalau melihat sejarah kehidupan manusia, gitu ya, ternyata ada dari sudah sejak lama itu kita mengalami namanya gangguan pandemik. Ya. Mulai dari yang berapa ratus tahun lalu atau berapa puluh tahun lalu, mulai yang dikatakan sebagai Black Death, sampai kemudian yang saat sekarang ini COVID-19. Manusia itu sudah sering berhubungan dengan yang namanya pandemi, dan ini hubungannya dengan pandemic disruption. Dan ini betul-betul beberapa ahli mengatakan bahwa masing-masing ini memiliki dampak disaster yang berbeda-beda, gitu ya. Semakin besar dampaknya, ini juga semakin digambarkan semakin besar gitu ya, bolanya. Nah, kalau bagaimana dengan COVID-19 saat ini? Apakah memang pandemi saat ini sedemikian mengganggunya? Nah, kita bisa melihat dari risiko keterjangkitannya. Ketika kita bicara flu-flu biasa dibandingkan dengan COVID, ternyata kalau kita bicara mengenai flu biasa, keterjangkitannya itu ketika ada satu yang terjangkit itu bisa menjangkiti tingkatnya adalah 1,5. Tapi dengan adanya COVID-19, menurut penelitian gitu ya, satu yang terjangkit itu bisa menjangkiti tingkat 2,5 ya, risiko terjangkitnya orang. Tapi tentunya ini masih bisa berubah data-data seperti ini. Intinya apa yang ingin digambarkan? Yang ingin digambarkan adalah sedemikian besarnya gangguan pandemik ini terhadap operasional kita, terhadap bisnis kita, dan lagi-lagi terhadap supply chain kita. Oke? Nah, selain pandemik, kira-kira apa lagi disruption-nya yang dialami oleh manusia? Ya. Mungkin kita masih ingat ada yang namanya teknologi disruption. Dulu, pada saat awal-awal dunia masih begitu hijaunya, gitu ya. Karena apa? Karena operasional masih menggunakan tenaga-tenaga manusia dan tenaga-tenaga hewan. Mungkin polusinya begitu sedikitnya. Bumi masih enak untuk ditinggali dan dimanapun kita bisa tinggal. Kemudian ada perubahan, itu disebutkan dengan masuknya industri 1.0, diwujudkan atau dipicu oleh adanya mekanisasi. Ya, mekanisasi di sini ada yang menyebutkan akibat dari mesin-mesin uap, gitu ya, mesin sekitar 1784. Oke. Kemudian berubah lagi, ada suatu perubahan kita memasuki industri 2.0 di mana ada yang namanya mass production.
Mass production ini mengalami gangguan, kenapa? Karena perusahaan atau industri atau operasional atau organisasi diminta untuk lebih cepat lagi melakukan proses operasionalnya atau proses produksi. Kecepatan ini juga dipicu oleh semakin mampunya manusia itu menyebarkan produknya menggunakan moda-moda transportasi. Oke, kemudian bergerak lagi, ada industri 3.0, ini sudah mulai masuk yang namanya otomatisasi. Kita bicara mengenai IT, kita bicara mengenai elektronik, sudah mulai dikenal ada yang namanya internet di situ ya, meskipun masih pakai kabel. Ya, di sini sudah ada banyak dikembangkan robot-robot. Ya, meskipun robotnya masih sifatnya adalah dummy. Ya, dummy kenapa? Berbeda dengan yang perkembangan berikutnya 4.0, kita bicara mengenai smart robot. Jadi kalau 3.0 itu masih dummy robot. Kenapa? Dummy robot itu masih banyak sekali orang yang berada di belakang si robot tersebut. Sementara kalau di 4.0 kita sudah bicara mengenai smart robotik, kita bicara mengenai smart teknologi, kita bicara mengenai cloud computing dan lain sebagainya. Bagaimana antar mesin itu bisa saling berkomunikasi, gitu. Sedemikian hebatnya. Gitu ya. Oke, kita nggak tahu nanti ke depannya akan terjadi disruption teknologi apa lagi, gitu ya. Mungkin akan kembali ke ramah lingkungan lagi, ya. Karena sekarang juga sudah mulai ada yang sifatnya teknologi-teknologi terbarukan yang menggunakan tenaga surya, kemudian tenaga listrik, dan itu cenderung zero pollution. Kita nggak tahu perkembangan teknologi ke depannya akan seperti apa. Oke. Nah, dari kondisi kedua disruption tersebut, pandemi dengan teknologi, digabungkan dengan bisnis yang ada, lingkungan bisnis yang ada sekarang ini, yang mungkin kita tahu ada yang namanya lingkungan VUCA, gitu ya, volatile, uncertainty, kompleks, sama ambigu, di mana perubahan bisnis itu begitu cepatnya. Terus kemudian ketidakpastian juga sama, di customer begitu demanding-nya, sehingga mungkin ke depannya atau saat ini kita bukan bicara customer adalah raja, tapi customer adalah mitra, gitu ya, karena memang saking uncertainty-nya keinginan dan kebutuhan customer. Kemudian kita bicara mengenai complexity, kita bicara mengenai supply chain yang berhubungan beberapa institusi atau beberapa organisasi, mulai dari hulu sampai hilir, begitu kompleksnya, sampai kita bingung. Kalau ada sesuatu masalah, ini asalnya dari mana masalahnya. Kita seakan-akan agak kesulitan untuk melacak akar permasalahannya. Kemudian ada namanya ambiguity. Ambiguity di mana operasional atau bisnis itu bingung kita mau kategorikan apa. Apakah ini sifatnya adalah manufaktur, apakah ini sifatnya adalah service, atau ini sifatnya logistik, atau supply chain dan lain sebagainya. Nah, kombinasi antara VUCA kemudian ditambah dengan teknologi dan pandemic disruption ini mengharapkan kita semua sudah mulai yang namanya burning the supply chain comfort zone, ya. Yang tadinya supply chain kita sudah kita buat desain sedemikian bagusnya, kita sudah bikin monitor sedemikian bagusnya, dengan adanya semua ini mau tidak mau kita seakan-akan kembali ke ground zero, seakan-akan kita kembali ke titik nol, gitu ya. Yang mana kalau kita lihat, kalau saya lihat ya di beberapa perusahaan, di beberapa supply chain, sekarang lebih fokus kepada efektif dibandingkan efisien. Jadi efektif di sini apa? Efektif di sini maksudnya segala tindakan itu tujuannya adalah generate revenue, generate profit, dan lain sebagainya. Kemudian mulai bergeser nih dari yang global optimization mengarah kepada local optimization. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi gitu ya, agak kesulitan nih kita melakukan logistik yang jauh-jauh, yang global logistik. Mungkin kita perlu mengoptimalkan yang lokal organisasi yang dekat-dekat kita. Sehingga lebih mudah dari segi transportasi, lebih mudah dari segi komunikasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada yang namanya distribution center, pendistribusian yang lebih luas, yang lebih membesar. Teknologi salah satunya yang mendukung dengan adanya e-commerce saat ini. Gitu ya. Sehingga ke depannya atau saat ini sudah mulai bergerak yang namanya network organization. Bagaimana organisasi itu bekerja secara remote satu dengan yang lainnya menggunakan teknologi. Kemudian ada yang namanya open supplier dibandingkan dengan single supplier. Kemudian ada bagaimana bisa mempercepat perkembangan produk, new product development. Terus kemudian ada kebutuhan clear
information. Oleh karena itu diharapkan organisasi sudah mulai nih melakukan yang namanya mapping supply chain prosesnya dan definisikan goal-nya. Ya. Kemudian identifikasi value uncapture-nya, apakah ada value-value yang kita saat ini belum punya dan atau ada value-value yang belum teroptimalisasi saat ini. Itu bisa kita bangkitkan khusus untuk menghadapi pandemi saat ini. Kemudian kita lakukan yang namanya short term improvement. Ya, kita jangan panjang-panjang improvement, kita jangan panjang-panjang innovation. Kenapa? Karena begitu kita innovation-nya panjang, misalnya 1 tahun, nanti demand sudah berubah, keinginan customer sudah berubah. Oleh karena itu perlu ada yang namanya detail action plan dengan milestone yang begitu jelasnya. Tahap pertama apa, tahap kedua apa, tahap berikutnya apa, dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya kita lakukan yang namanya total quality supply chain. Nah, total quality supply chain ini saya ilustrasikan menggunakan total quality management komponen. Ada yang namanya people, ada yang namanya proses, dan ada yang namanya culture. Ketiga hal tersebut saling saling mendukung satu sama lain. Ujung-ujungnya adalah customer. Jadi customer centric yang ada di situ. Dan ujung tombaknya adalah sebagai problem solving. Ya. Oke. Sehingga kalau kita bicara mengenai short term tadi, ini yang salah satu saya coba lihat bahwa kita bisa menggunakan theory of constraint. Goal-nya dari theory of constraint, di mana goal-nya adalah make more money now and in the future. Di masa pandemi ini rasanya organisasi, perusahaan harus sudah memikirkan bagaimana saya menghasilkan uang untuk saat ini dan juga untuk kedepannya. Itu yang untuk saat ini rasanya akan lebih baik gitu daripada kita bicara mengenai pengembangan customer segment dan lain sebagainya. Oke. Namun dari dari adopsi dari teori of constraint tersebut, saya berpikir mengenai bagaimana kalau ditambahkan dengan sustainable wealth. Jadi tidak hanya kita bicara profit saja, tapi juga kita bicara mengenai health and safety. Kalau mengadopsi bicara teori of constraint, ada 3 elemen di saat pandemik ini yang perlu diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan. Kita bicara mengenai throughput, jadi jumlah uang yang kita dapatkan, gitu ya, perusahaan dapatkan. Kemudian kita bicara inventory, dan kita bicara mengenai operating expense. Nanti dari ketiga elemen tersebut kita bisa gabungkan sehingga kita bisa mengukur kinerja dari organisasi. Kalau kita lihat di dashboard yang di sebelah kanan ini, kita bicara, saya menggabungkan antara productivity dan return on investment. Perusahaan yang sukses atau perusahaan atau organisasi yang cenderung untuk bisa save di masa pandemi ini adalah ketika productivity-nya cukup besar, di mana produk yang dihasilkan itu masih digemari oleh customer dengan perputaran inventory yang cepat. Oleh karena itu tidak heran kita bicara mengenai industri food and beverage itu masih aman untuk saat ini. Tapi kalau kita bicara mengenai manufaktur kendaraan, kemungkinan ada beberapa yang memang turun atau berada di zona waspada. Kenapa? Karena begitu kita beli satu kendaraan dengan harga tertentu, inventory mereka tidak bisa cepat untuk berputar. Ya. Jadi kalau saya lihat, fokus dari organisasi atau perusahaan saat ini, terutama terkait dengan vulnerability atau kerentanan di dalam supply chain, akan lebih baik kalau fokus kepada productivity dan bagaimana perputaran inventory. Oke. Dan ini adalah beberapa supply chain strategi untuk mengakomodir productivity dan perputaran inventory. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa untuk saat ini beberapa strateginya adalah bisa fokus kepada beradaptasi. Kita bisa melakukan realokasi dari supply and demand, kita bisa melakukan yang namanya flexible production technology. Ya kita dengar kita pernah baca gitu, misalnya ada perusahaan manufaktur itu beralih sebagai produser alat untuk udara gitu ya, kemudian ada lagi beberapa manufaktur yang beralih sekarang lebih banyak ke memproduksi masker dan lain sebagainya. Terus kemudian ada strategi yang lain mulai digital fokus. Jadi fokus kepada digitalisasi di masa depan. Ada mulai digital twin, bagaimana teknologi itu bisa mensimulasikan kira-kira nanti akan terjadi apa
dengan kondisi alat-alat yang ada saat ini. Kemudian ada yang namanya fokus kepada sustainability, kemudian ada yang fokus kepada recovery, ada yang fokus kepada menghandle riak-riak atau akibat atau dampak dari pandemi ini. Kemudian ada yang fokus kepada persiapan, bagaimana kita bisa mempersiapkan sumber daya terkait dengan pandemi ini. Jadi ada 6 diidentifikasi dari beberapa penelitian seperti itu. Oke, nah kurang lebih adalah seperti ini. Kalau kita bicara digitalisasi, yang diharapkan adalah kita selalu bergerak ke depan, yang tadinya dari analog, kemudian kita masuk ke digital function, kemudian kita masuk digital supply chain. Mungkin teman-teman semua pernah tahu ada yang namanya MRP 1, kemudian MRP 2, kemudian ada yang namanya Enterprise Resource Planning, dan lain sebagainya. Itu mungkin baru masuk ke digital supply chain. Ya. Kemudian kalau kita masuk ke digital value chain, ini sudah bergerak lagi teknologi bagaimana menggantikan kondisi saat ini, misalnya menggantikan yang namanya front office, digantikan dengan hanya satu box saja. Jadi customer tinggal masuk, kemudian ingin bertemu dengan siapa, tinggal pencet tombol-tombolnya dan lain sebagainya. Itu sudah masuk ke digital value chain. Kedepannya kita akan bicara mengenai digital ecosystem di dalam supply chain. Oke, sehingga kalau dari paparan saya bisa melihat bahwa kerentanan supply chain itu membutuhkan yang namanya pendekatan change management. Kita harus terus berubah berdasarkan ada filosofinya, kemudian ada prinsipalnya, dan ada prosesnya. Filosofi perubahan itu bagaimana? Kita nggak tahu perubahan itu begitu cepatnya, gitu ya. Prinsipalnya apa yang harus dilubah terlebih dahulu, terus kemudian proses perubahannya seperti apa. Kemudian kesuksesan dari supply chain itu tergantung dari bagaimana kita aware terhadap risiko-risiko yang menghadapi supply chain. Tadi dikatakan di awal bahwa kalau kita bicara kerentanan, ada gangguan-gangguan baik dari eksternal maupun internal. Kita harus aware terhadap itu. Kemudian yang berikutnya, oleh karena itu sangat penting sekali bila kita melihat supply chain itu bisa langsung beradaptasi terhadap apapun, gitu ya. Dan yang terakhir adalah digitalisasi itu merupakan suatu keniscayaan di masa depan. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa kembali lagi ke zaman dulu, kita tidak bisa lagi kembali ke analog, kita harus maju ke depan. Kita bicara mengenai yang tadi digital ecosystem. Sekarang sudah mulai berkembang yang namanya teknologi blockchain dan lain sebagainya. Harapannya itu bisa membuat supply chain kita mencegah menjadi rapuh meskipun kerentanan itu ada. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak pemaparannya Pak Alain ya. Tadi Pak Alain sudah menjelaskan mengenai supply chain vulnerability gitu ya. Kerentanan itu pasti gitu ya Pak ya dalam supply chain ya. Dan sekarang tinggal bagaimana organisasi menyesuaikan atau mengantisipasi resiko-resiko di dalam supply chain-nya. Baik, menarik sekali. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita lanjut dulu ke pembicara kita yang kedua, Bapak Ismut. Baik, silahkan Pak Ismut, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya izin untuk share screen ya. Baik, hari ini saya akan membahas tentang innovation supply chain management. Jadi saya menyambung dari yang tadi disampaikan oleh Pak Alain ya, bahwa ini kita sekarang harus memberikan respon gitu ya terhadap supply chain vulnerability, dan respon itu betul-betul sangat tergantung pada diri kita gitu ya, bagaimana kita akan memberikan respon. Kalau tadi kita lihat di nomor 3 yang disampaikan oleh Pak Alain, itu mungkin diingat beliau sampaikan ada 3 ya, ada sekitar 5 ya respon yang bisa diberikan, dan nomor 3 itu adalah innovation. Kenapa saya mengangkat tema inovasi? Karena inovasi ini adalah satu hal yang ada di dalam kontrol diri kita gitu ya. Jadi kalau misalkan contohnya sekarang saya di airline industry gitu ya, satu industri yang sangat terpukul sekali dengan pandemi COVID-19 ini, yang
kalau kita berbicara tentang bagaimana customer acquisition saat ini sudah sangat sulit gitu ya. Kita lakukan berbagai macam cara itu sangat sulit. Akan tapi kalau kita bicara tentang inovasi dari sisi cost misalnya, maka itu semua adalah satu hal yang ada di ranah diri kita gitu, yang bagaimana kita bisa kita kontrol dan bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi di sini akan saya lebih angkat bagaimana kita bisa berinovasi untuk menyesuaikan kondisi perusahaan kita untuk bisa menghadapi disruption yang kita hadapi gitu ya. Sebelum saya melangkah lebih jauh kepada sharing ya, saya rencananya hari ini akan lebih banyak sharing tentang inovasi-inovasi yang pernah saya lakukan selama karir profesional saya di beberapa perusahaan, tapi akan saya lebih fokus ke ketika yang saya lakukan di supply chain di food industry ya, di Aerofood supply catering supply atau catering service di ACS. Nah, namun sebelum langsung ke case study, saya akan sampaikan di sini beberapa hal yang mungkin ini satu yang saya pelajari dari beberapa pengalaman saya dan juga dari orang-orang lain gitu ya, tentang ketika kita ingin memulai untuk berinovasi gitu ya. Yang pertama, innovate while you still have money. Jadi kalau kita ingin berinovasi, maka yang harus kita lakukan adalah sesegera mungkin saat ini, terutama apabila Bapak dan Ibu sedang masih punya uang gitu. Justru kalau customer sedang banyak, kemudian market share kita sedang tinggi, kemudian cash kita sedang banyak, maka itu sebetulnya adalah saat yang paling tepat untuk kita mulai berinovasi gitu. Kebetulan ini yang menyampaikan adalah Pak Priyono ya, saat itu adalah presidennya Astra Group. Saat ini kalau nggak salah masih beliau. Ketika saya di Astra tahun 2012 ya, mereka itu punya satu event rutin setiap tahun yang disebut Innovastra, dan itu melombakan semua inovasi-inovasi yang ada di anak perusahaannya gitu. Saat itu dalam sambutannya mereka Pak Pri menyebutkan bahwa total inovasi yang dikumpulkan dalam tahun tersebut ya, dalam event tersebut, itu setiap kita melakukan inovasi itu akan didata. Mulai dari level operator sampai ke level COO dan CEO itu mereka punya media inovasi yang berbeda. Saya pernah jadi semacam moderator untuk inovasi di level C-level ya. Itu mereka tahapannya adalah meng-create sebuah anak perusahaan baru gitu. Nah, itu semua di total, berapa hasil inovasi yang diberikan, bisa itu berbentuk efisiensi atau bisa juga memberikan revenue. Itu setelah di total jumlahnya adalah 30 triliun dalam tahun tersebut gitu ya. Nah, dalam sambutannya Pak, yang menarik adalah Pak Pri mengatakan seperti ini. Saya yakin dari nilai tersebut 10%-nya itu benar gitu. Saya nggak di sini kita tacit knowledge ya, artinya beliau kan juga jadi dari level bawah, beliau sadar sekali bahwa kalau namanya untuk lomba pasti biasanya orang kan akan cenderung melebihkan atau mungkin perhitungannya ada yang terlalu over gitu. Tapi beliau katakan 10%-nya itu benar. Artinya dari 30 triliun hasil inovasi yang didapatkan dalam satu tahun di grup Astra itu 10%-nya kan sekitar 3 triliun ya. Saat itu tahun 2012 ketika saya di Daihatsu, itu NPAT-nya Daihatsu itu 2 triliun sekian. Artinya inovasi-inovasi dari 298 anak perusahaan Astra saat itu dikumpulkan, itu nilainya lebih dari NPAT manufaktur mobil nomor 2 di Indonesia gitu. Jadi memang layak untuk kita lakukan inovasi tersebut. Makanya ketika saat itu beliau sampaikan meskipun krisis, meskipun apa, tetap kita komitmen inovasi itu harus jalan. Event harus jalan, kemudian campaign inovasi harus jalan. Karena ternyata seperti itu. Dikumpulkan dari seluruh anak perusahaan dalam satu tahun itu sekitar 3 triliun. Dari mana kita mau cari tambahan 3 triliun? Kalau dari segi revenue gitu ya, dari segi existing bisnis kita gitu. Nah, ini dan beliau berpesan saat itu, kalau kita lagi punya uang, kita berinovasi. Kenapa demikian? Karena kalau kita sedang kondisi seperti sekarang ini, gitu ya, kita keuangan sedang sulit, boro-boro kita mau berpikir untuk inovasi, kita akan lebih cenderung untuk berpikir bagaimana bertahan. Contohnya misalkan gini, kita lihat di pabrik kita, wah ini saya banyak pakai lampu neon ya, 40 watt nih boros sekali gitu. Sepertinya kalau saya pakai LED akan lebih irit gitu ya. Tapi ketika kita mau mengganti semuanya dengan lampu LED, itu perlu biaya dan kita sedang tidak punya fresh money gitu. Nah, ini jadi ketika
saat ini kita sedang punya uang, maka saya sarankan Bapak dan Ibu untuk mulai serius untuk berinovasi. Apapun, mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar. Kemudian yang kedua, bangun database ya, dan jalankan inovasi kita berdasarkan data. Jadi kalau misalkan perusahaan kita itu tidak berdasarkan dengan data, maka kita akan bisa dikatakan buta. Gitu. Ketika saya bergabung dengan Aerofood hampir 5 tahun yang lalu, gitu ya, di supply chain-nya itu sangat bisa dikatakan masih tradisional, gitu ya. Setiap kali manajemen meeting setiap minggu itu selalu ditembak soal biasanya berkutat tentang apa, sayuran gitu. Oh, ini sayuran kok datang ada tampilannya jelek, layu, kemudian juga ukuran dan gramasi tidak sesuai spek dan bla bla bla, dan banyak sekali gitu komplain dari operation seperti itu. Ya, nah biasa kan orang-orang lapangan ketika sebelum dia dievaluasi kan dia tembak dulu, ini masalahnya adalah ini nih raw material gitu kan. Tapi raw material yang saat itu selalu dipermasalahkan adalah sayuran. Saya ingat sekali, setiap minggu sayuran. Ini kok harga sayurnya mahal, ini kok daun ini mahal gitu. Saya ketika saya mau mengadakan tender gitu kan, saya lihat berapa sih seharusnya harga ayam sekarang ini gitu. Saya tidak punya pegangan. Saya tidak punya historical price, saya tidak punya apa-apa. Sehingga akhirnya saya tugaskan waktu itu tim saya adalah 1 bulan ini buka semua dokumentasi PO dan lain-lain, kita buat data, saya buat di Excel, dan akhirnya setelah 1 bulan saya punya historical price. Saya punya sampai saya akhirnya tahu kalau saya mau mengadakan tender ayam itu yang paling optimal adalah di bulan April dan bulan September. Kalau kita mau bikin di bulan Januari mati, pasti dapat harganya mahal dan itu akan menderita 3 sampai 6 bulan gitu. Kalau kita bikin di Desember pasti harganya mahal. Kalau kita bikin pokoknya di luar April dan September itu pasti harga mahal. Dari mana kita bisa tahu seperti itu? Karena data. Ya. Karena data. Kalau kita tidak punya data, maka akan sulit kita untuk memulai berinovasi gitu. Jadi buat data gitu. Setelah kita buat data dan setelah saya dapatkan data tersebut, saya susun Pareto. Jadi Pareto itu kan kita sorting ya dari terbesar ke terkecil, kemudian berapa kuantiti yang banyak dan sebagainya. Ternyata yang mengejutkan adalah nomor 1 spendingnya itu adalah ayam gitu. Kami belanja ayam kalau untuk unit di Cengkareng aja itu pokoknya kalau total belanja sebulan di unit di Cengkareng ya yang di bandara itu 25 miliar gitu. Mayoritas itu paling besar itu ayam. Nomor 2-nya itu ikan, nomor 3-nya itu daging, kemudian nomor 4-nya itu telur gitu kan. Nah, sayuran yang tadi tiap minggu diributin di meeting level manajemen itu ada di nomor kesekian gitu, hampir nomor 10 gitu. Bayangin, kita begitu terdistract, begitu teralihkan dari hal yang sebenarnya karena kita nggak punya data gitu. Jadi mulailah membuat data gitu. Segala sesuatu tuh kita record karena nanti kita akan bisa menjalankan inovasi itu kalau kita punya data. Kalau kita nggak punya data, maka satu kita akan bingung kita mau mulai dari mana. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah melakukan inovasi, kita bingung ngukurnya. Inovasi ini capaiannya berapa persen ya, sukses atau enggak? Karena kita nggak punya data, nggak tahu dari berapa waktu mulai, kemudian sekarang ini berapa, kita nggak bisa bandingkan gitu. Jadi selalu dimulai dari data. Kalau kata Edward Deming ya, quality guru kalau belajar quality management gitu, in God we trust, all other bring data gitu. Kalau sama Allah ya, sama Tuhan tuh kita percaya aja gitu. Kalau yang lain bawa data dulu deh gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah benchmark. Benchmarklah ke orang lain, jangan mengulang kesalahan yang sama, jangan malu, kemudian jangan buat apa kita buang waktu gitu. Orang lain itu sudah melakukan proses trial dan error. Mereka sudah keluar biaya, sudah keluar waktu. Kalau kita bisa lihat, oh itu ada yang berhasil, kita tiru aja gitu. Kita tiru aja. Jadi kita datang benchmarking itu bukan hal yang tabu gitu ya. Jadi kita belajar gitu ya. Jangan sampai kita merasa, oh kita nih satu-satunya, kita nggak punya kompetitor. Kemudian kita nih yang paling advance. Kemudian bisnis mereka nggak sama. Ngapain saya belajar sama dia? Nggak, salah gitu. Kalau tadi setelah saya dapat bahwa ternyata kita yang paling besar itu adalah ayam, maka PR saya adalah gimana sih cara kita men-treat supply ayam ini? Ya sudah, datang aja ke KFC. KFC itu bisnisnya dia cuma jualan ayam. Hidup dan matinya dia adalah bagaimana dia mengatur supply ayamnya dia gitu. Jadi sudah pasti dia expert. Kalau dia main-main dia akan dia pasti akan ya kepleset gitu, rugi gitu. Jadi kita belajar sama dia. Dan ternyata setelah kita belajar, oh dulu luar biasa gitu kan. Kita kalau bikin ayam itu kontrak 6 bulan sekali. Ternyata begitu saya tanya ke di KFC itu, biasanya beli ayam gimana? Oh kita tiap mau open PO kita tender Pak. Loh luar biasa gitu.
gitu. Jadi dulu pakemnya kalau apa namanya bos-bos kita gitu di Garuda gitu ada yang pengalaman sekian tahun di pengadaan, dia bilang kalau kontrak tuh jangka panjang gitu. Padahal tadi sampaikan Pak Alain sekarang ini eranya VUCA, nggak zaman lagi kayak gitu gitu kan. Meskipun ayam ini kita pakai terus, tapi harga kan nggak stabil gitu. Akhirnya kita bikin inovasi tender tiap bulan. Ternyata KFC tiap mau open PO dia tender. Gitu. Jadi dengan benchmark seperti itu kita jadi tahu, oh ada praktek lain yang lebih bagus dari kita. Ya kita saring gitu. Nah, cuma pesan saya nomor 3 ini benchmark ini kita lakukan setelah nomor 2. Jadi kalau misalkan kita nggak punya base data yang kuat, kemudian kita langsung main benchmark, nanti yang ada mimpi ngawang-ngawang gitu. Kita lihat, oh ini kayaknya praktek ini bagus, oh kayaknya praktek ini bagus, kayaknya bagus, pengen kita adopt semua, tapi kita nggak tahu posisi kita ada di mana. Jadi saran saya ini berjenjang gitu ya. Jadi kita buat dulu database, baru kemudian kita benchmark. Dan yang keempat paling penting eksekusi. Kalau enggak nanti cuma jadi wacana. Ya. Ada sebuah proyek ya. Dulu Aerofood dari tahun masih 2012 ada sebuah proyek yang pengen beralih dari suatu perusahaan catering jadi suatu perusahaan manufaktur. Itu semua FS-nya sudah lengkap, tapi ditunda gitu kan. Karena mungkin masih sekarang kita seperti ini gitu. Akhirnya sekarang kita benar-benar terpaksa harus melangkah ke sana dan kondisinya sudah yang tadi nomor 1, uang sudah agak seret gitu. Nah ini makanya begitu kita yakin kita sudah lengkap ini eksekusi gitu. Karena ya intinya di situ. Kalau enggak cuma jadi case study aja. Gitu ya. Baik, kemudian next-nya ini saya akan lebih banyak sharing session mungkin ke rekan-rekan sekalian. Karena saya praktisi ya, mungkin tadi secara materi sudah dengan Pak Alain sudah lengkap. Saya akan sharing hampir 5 tahun saya di grup Garuda ini, apa-apa saja case yang sudah kami lakukan. Mungkin harapannya mudah-mudahan ini bisa memberikan insight bagi rekan-rekan sekalian. Mungkin tidak sama dengan kondisi perusahaan, tapi paling nggak bisa memberikan insight bagaimana sih inovasi itu bisa kita lakukan. Gitu. Baik, saya akan mulai. Ini ada inovasi kami di supply chain di Aerofood Catering Service. Yang pertama adalah satellite kitchen ya. Jadi satellite kitchen ini background ceritanya adalah hampir 40 tahun lebih ya Aerofood itu berdiri sebagai anak perusahaan Garuda untuk mensuplai catering. Jadi cateringnya itu ada catering yang di pesawat ya, tapi kita punya juga namanya industrial catering. Jadi catering kalau Bapak Ibu misalkan mohon maaf dirawat di rumah sakit, itu kan ada yang memberikan makanan gitu ya. Itu ada cateringnya sendiri, hospital catering gitu ya. Nah, itu catering rumah sakit, kemudian di oil and gas gitu. Kemudian kayak teman-teman saya misalkan yang di tambang, di offshore itu kan ada yang serve makanan ya di tengah laut. Nah, itu dari perusahaan catering. Itu kita punya juga. Nah, hampir 40 tahun lebih ya, Aerofood itu banyak berfokusnya di in-flight catering. Melayani Garuda Indonesia karena memang masih yang terbesar gitu ya. Nah sekarang ketika pesawat nih nggak terbang mayoritas gitu kan, mau nggak mau akhirnya bergantung ke industrial catering dan itu sebetulnya sudah kita rintis sejak jauh hari. Nah si Aerofood Industrial Catering yang kita sebut AIC ini ya itu nggak punya organic kitchen, nggak punya dapur sendiri. Mayoritas itu mengoperasikan dapurnya customer. Jadi kalau misalkan Rumah Sakit Puri Indah itu kita yang men-serve makanannya itu mereka punya dapur di sana, kita isi dengan orang dengan barang-barang, kemudian kita yang operasikan. Lalu ada Chandra Asri, kemudian juga ada beberapa customer-customer. Itu rata-rata seperti itu. Dapurnya punya mereka, kita operate di sana. Dan selalu seperti itu model bisnisnya. Ya. Tapi sekitar tahun 2016 kita pikir kalau kita seperti ini terus kita nggak bisa grab market lebih luas gitu. Maka kita harus punya satu model bisnis baru di mana kita tuh bisa lebih fleksibel gitu ya. Kan nggak semua customer punya dapur, nggak semua pabrik itu menyediakan dapur. Banyak yang makannya itu pakai box, pakai rantang gitu, yang diantar tiap siang kemudian diambil lagi gitu. Nah kita perlu dapur. Sekarang pilihannya adalah dapurnya ini kalau kita belajar location strategi itu di supply chain, apakah akan mendekati supply atau mendekati demand gitu ya. Dari hasil kajian kita putuskan kita mendekati demand dan harus fleksibel mungkin. Jadi inovasinya adalah kita mengembangkan small medium kitchen di area yang potensial dengan customer. Kemudian dapur ini tuh harus fleksibel, mudah untuk dikembangkan, untuk di-extend dan kalau misalkan marketnya itu sepi bisa pindah dengan mudah gitu. Kemudian kita menyebutnya ini jadi satellite kitchen. Ini salah satu project pertama ya. Saat itu project manajernya saya untuk bangun satellite kitchen ini. Yang pertama kita bangun adalah di area Cilegon.
Karena kenapa? Karena secara makan siang di sana tuh harganya bagus gitu. Kemudian juga marketnya masih belum banyak yang main di sana, jadi kita buat. Di sini kita apa namanya? Kita bagi dulu area, kemudian kita desain kapasitinya itu untuk 2000 mil per day. Nah, ini kita mapping areanya mana yang terdekat dengan customer, kemudian kita pilih dan kita tempatkan di sana. Oke, ada inisiatif kedua juga yang sempat kita gunakan, yaitu adalah strategic partnership dengan national retail chain gitu. Jadi kalau perusahaan catering itu kan erat dengan apa namanya raw material ya. Nah, raw material ini kan sering sekali tidak konsisten. Kemudian juga kalau kita tersebar di lokasi-lokasi yang banyak itu sulit kita untuk dapat. Nah, kemudian ketika itu saya pergi ke Carrefour gitu ya. Kemudian ketika saya mau bayar ditanya oleh kasirnya, "Bapak punya kartu Bank Mega?" "Oh, nggak punya." "Kenapa?" "Kalau punya diskon 10% Pak," gitu. Saya pikir, wah ini lucu juga gitu kan. Saya kan selama ini nyari supplier yang bisa diutangin gitu kan. Nah, ini ada kita belanja, dikasih diskon, terus ditawarin ngutang. Nah, berangkat dari itu kemudian saya tawarkan konsep ini ke manajemen gitu, kepada direksi bahwa gimana kalau kita bermitra aja dengan retail chain ini gitu. Mereka punya jaringan, mereka punya tim procurement dan mereka punya tim QC yang lebih mapan dari kita sehingga kita bisa memangkas proses kita. Dan ini akhirnya yang kemarin sudah bisa kita jalankan yaitu dengan Grocery Indo karena saat itu Carrefour ya yang punya untuk grosir ya. Jadi mereka akan supply ke kita beli ke mereka, tapi untuk pembayarannya karena mereka cuma bisa cash, kita kan pengennya ada tempo ya gitu, ada pembayaran TOP gitu ya. Itu ditalangin dulu sama Bank Mega karena mereka satu grup. Jadi kita beli Bank Mega itu keluarin semacam kartu kredit ke kita beli sehingga total TOP-nya itu rata-rata sekitar 32 hari. Nah, itu sama seperti kayak kita dengan supplier kita sekarang gitu. Tapi kita bisa dapat harga cash lebih murah 10% gitu. Nah, ini inovasi yang cukup sangat membantu ya. Sekarang total purchase-nya turun sekitar 10%, kemudian inventory level kita juga tidak perlu banyak-banyak karena mereka yang simpan, kemudian juga setup cost-nya juga lebih murah, bisa menjangkau ikut jaringannya mereka gitu. Kemudian yang ketiga adalah frozen food ya. Di sini ternyata pemakaian tadi ayam utuh itu sangat besar. Ternyata tapi 15%-nya itu adalah waste gitu. Dari hasil ayam utuh dibacer itu waste 15%. Bayangin dari 1 kilo itu 15%-nya jadi waste. Kalau dan contohnya lagi kontrolnya juga agak-agak sulit gitu ya. Misalnya gini, rumah sakit itu nggak pernah mau pakai sayap ayam. Tapi anehnya gitu, kalau kita stok opnam di akhir bulan, saya nggak pernah ketemu tumpukan sayap ayam gitu. Padahal kan itu harusnya nggak kepake gitu ya. Nah kan kalau kayak gitu, kalau kita mau angkat isunya sensitif, bisa berantem dengan operasional. Maka langsung aja kita bawa save-nya gitu kan, kita bikin project bareng. Gimana kalau misalkan kita datangkan itu item sudah potongan gitu. Jadi langsung mintanya sayap ayam berapa, paha ayam berapa, ini berapa. Jadi kita nggak ada waste lagi. Nah, dengan inovasi sederhana seperti ini memang kelihatan sederhana ya, tapi ternyata exercise-nya ini berbulan-bulan dan ketika sudah berjalan, kita bisa menggantikan penggunaan ayam utuh sebanyak 49% dan turun 11% cost-nya gitu ya. Konsumsinya itu turun 11%. Jadi tadi asumsinya waste itu 15% itu mendekati, jadi hilang waste-nya itu gitu. Dan lebih gampang juga kalau stok opnam kita tinggal hitung aja gitu kan. Dia pesan 100 porsi, keluar berapa kan sisanya bisa ketahuan gitu. Ada berapa dada, paha dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir ya. Ini adalah inovasi di in-flight service gitu ya. Yang paling sederhana mungkin kalau pernah naik pesawat Garuda pernah dapat ini ya mix nut ya. Ini dulu ada 2 warna, ada merah dan biru gitu ya. Saya ketika ini vendor sudah 7 tahun dengan kita, harganya nggak pernah berubah, tapi kita ditarget oleh manajemen untuk turunin harga. Harga udah mentok 7 tahun nggak pernah naik, gimana caranya gitu. Akhirnya saya tanya, kalau 2 warna ini apakah ada alasannya gitu kan. Saya tanya ke operasional, nggak ada sih gitu kan. Harus satu pesawat satu warna, nggak juga, nyampur, bebas gitu. Oke, saya pergi ke Garuda, saya tanya, apa alasannya? Nggak ada juga gitu kan, hanya untuk variasi. Oke, saya kasih proposal dari vendornya itu bilang kalau dihilangin satu warna ini bisa turun 8% harganya. Bayangkan cuman mensimplifikasi variasi turun 8%. Dan ini hasil kita implementasi selama dari Januari sampai September itu efisiensinya 455 juta. Jadi hal yang sangat sederhana gitu ya kalau kita mau gali lebih dalam. Kemudian ini snack box ya, kita hilangin yang apa namanya bagian mikanya ini,
Ini kita bisa turun 4%, efisiensi hampir 600 juta cuma dalam waktu 7-8 bulan. Banyak lagi inovasi-inovasi seperti ini yang hasilnya kita bisa dapatkan kalau tadi kita berkutat dengan punya data gitu ya, dan kita exercise bersama-sama gitu. Kurang lebih demikian, mungkin Bapak dan Ibu, mungkin waktu sudah habis. Nanti mungkin kita bisa explore lebih jauh ditanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar Muda, Pak Ismut ya atas pemaparannya. Baik, ini mengenai inovasi ya Pak ya. Jadi lakukanlah hal yang di bawah kontrol kita gitu ya Pak, yaitu inovasi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah lihat pemaparan kedua pembicara kita di sore hari ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab gitu ya. Tadi di awal Bapak dan Ibu sudah mencoba untuk raise hand. Sekarang dipersilakan 3 penanya utama terlebih dahulu untuk raise hand. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu monggo untuk bertanya kepada baik Pak Ismut maupun Pak Alain. Silakan. Oke. Ya, kita mungkin kita sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lain di sini peserta untuk bertanya. Mungkin saya penasaran dulu nih Pak Ismut ya Pak ya. Tadi Bapak udah cerita nih, Bapak melakukan salah satu inovasi yaitu terkait dengan strategic partnership ya Pak Ismut ya. Iya, baik. Background-nya adalah waktu itu jalan-jalan ke Carrefour, terus menarik ada diskon dari Bank Mega gitu ya. Kira-kira Pak ke depannya dari Aerofood sendiri akan bergerak kemana nih Pak untuk kerjasamanya? Apakah nanti akan meluas kerjasamanya atau tetap kita pertahankan source partner yang sekarang gitu Pak? Iya, kemarin kita udah jalan dengan Carrefour. Kalau sekarang update-nya setahu saya Lotte juga sudah ya. Jadi waktu itu proyeknya memang dengan Carrefour. Setelah itu, setelah kita dapat pakem bentuk kerjasamanya, itu kita tenderkan gitu ya, kita bandingkan dan Lotte bisa menawarkan lebih ya kita pindah. Nanti adapun dengan supplier-supplier kita yang sekarang itu tentu tidak semuanya kita oper ke retail chain ini gitu ya. Contohnya misalnya kayak barang-barang kita sebut dry good ya, seperti kerupuk, kemudian juga kondimen-kondimen yang lain. Itu kalau di UMKM kan memang tetap mereka lebih murah gitu ya. Di toko-toko itu lebih murah, maka kita tetap pakai mereka juga gitu. Tapi kalau untuk barang-barang yang sifatnya seperti tadi sayuran gitu, yang supply-nya itu sangat rentan, perishable item, maka kita bisa lempar itu kepada mereka. Contohnya misalnya gini, kita bicara jeruk ya waktu itu kita bilang, bisa nggak supply jeruk ke kita gitu kan. Dia tanya, Bapak mau grade-nya seperti apa gitu kan. Kita bilang grade kita sih biasanya tampilannya bagus, ukurannya beratnya 1 kilo isi sekian gitu. Oh Pak, kita punya 19 grade gitu. Jadi karena itu memang bisnisnya mereka gitu ya, mereka punya grade itu sampai 19 gitu. Untuk jeruk saja gitu ya. Bapak mau pilih yang mana, dia bilang gitu. Nah ini mempermudah kita lah gitu. Jadi kalau untuk customer yang harganya mungkin lebih murah gitu ya, kita bisa ambil grade yang lebih rendah gitu. Itu kan akan mempermudah kita gitu. Nah, kita pilih mana yang bisa dilempar, mana yang enggak gitu. Baik. Berarti ke depannya akan ada beberapa partnership lainnya gitu ya, Pak ya. Kita bandingkan aja gitu. Keunggulan mereka masing-masing. Oke, baik. Sambil kita menunggu pertanyaan, Bapak Ibu, nanti ke depannya akan seperti apa, Pak, pembinaan terhadap partner-partner dari sisi ACS itu sendiri, Pak Ismut? Kalau dengan tim QA kita, ya itu kita ada rutin, jadi setiap tahun diaudit mereka, misalnya dari supplier ikan itu kita audit, kemudian dari datang ke sana kita lihat, oh ini kok rak kamu belum standar ya, misalnya dia masih paletnya dia itu masih pakai kayu misalnya gitu. Oh ini kalau menurut food safety itu tidak boleh pakai kayu karena berpotensi kontaminan dan lain-lain. Kita arahkan mereka untuk pakai plastik palet gitu. Dan itu mereka memberikan feedback gitu. Kalau misalkan mereka tidak ikutin feedback kita, maka nilai mereka akan turun gitu. Nah, jadi kita drive mereka dengan itu. Nah, kalau mereka memang bagus, konsisten, maka kita akan masukin di daftar vendor itu preferred vendor gitu. Jadi yang kita utamakan lah gitu dibanding yang lain gitu. Oke, baik. Ya, baik Pak, mungkin ke Pak Alain ya, Pak ya. Pak, tadi kan Bapak cerita mengenai kerentanan dalam supply chain gitu ya, Pak ya. Nah, setiap supply chain itu pasti sudah terjadi yang namanya kerentanan. Kira-kira Pak, apa bedanya dengan supply chain risk, Pak?
salah satu risiko dari supply chain ya kerentanan itu. Jadi intinya adalah ketika kita bicara mengenai supply chain risk, ya kita bicara bagaimana supaya kerentanan itu tidak terjadi. Gitu ya. Tidak terjadi artinya apa? Tidak terjadi dampaknya dari kerentanan itu adalah apa? Ya tadi supply chain-nya menjadi putus. Kemudian ada misalnya hubungan dengan supplier, dengan adanya kerentanan menjadi tidak harmonis lagi, gitu ya. Misalnya kalau tadi Pak Ismut bicara ada jeruk ada grade-nya sampai 19 gitu ya. Jangan sampai nanti saat ini kita minta grade yang 10 gitu ya. Terus kemudian nanti bulan depan kita minta grade lagi yang 10, mereka nggak bisa gitu. Atau mereka nggak bisa mencukupinya. Gitu. Itu kan salah satu bentuk kerentanan. Dan itu salah satu bentuk risiko gitu ya. Yang perlu dihindari atau yang perlu ditanggapi atau dikelola oleh supply chain. Baik, jadi dalam kerentanan itu termasuk dalam supply chain risk gitu ya Pak ya. Oke baik, Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Sutriman, betul ya? Pak Sutriman silakan dibuka audionya dan videonya, mungkin Pak Sutriman silakan. Ada pertanyaan ini terkait dengan inovasi di dunia konstruksi, ya, efisiensi ya di dunia konstruksi. Silakan Pak Sutriman. Ya, baik Bu, terima kasih. Mohon maaf masih sambil jalan. Mungkin saya tertarik tadi yang disampaikan terkait inovasi yang Aerofood ya Bu ya, tadi Pak Iskandar atau Pak Ismut tadi ya. Nah, mungkin itu kan inovasi-inovasi yang dilakukan secara simpel ya, tetapi kalau kita lihat dari efisiensinya cukup bagus, artinya baik. Nah, apakah yang inovasi-inovasi yang dilakukan tadi, misalnya itu apakah bisa diimplementasikan dalam dunia konstruksi? Itu yang pertama. Terus yang tadi mungkin yang disampaikan oleh pembicara yang pertama, mungkin yang terkait dengan disruption supply chain yang kondisi pandemik sekarang, mungkin kira-kira untuk strategi supply chain yang baik untuk dunia konstruksi kira-kira seperti apa gitu, mungkin untuk menangkap atau dengan kondisi yang sekarang lagi disruption COVID-19. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Sutriman untuk dua pembicara kita, Pak Ismut gitu ya dan Pak Alain. Untuk Pak Ismut, inovasi dalam dunia konstruksi nanti akan seperti apa Pak? Dan untuk Pak Alain terkait dengan strategi supply chain yang kira-kira tepat untuk industri konstruksi, kurang lebih seperti itu ya. Baik, mungkin Pak Alain terlebih dahulu, silakan Pak Alain. Saya duluan ya. Pertanyaannya nomor 2 tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutriman tadi ya. Betul, ya, Pak Sutriman, Pak, betul. Ya, terima kasih Pak Sutriman. Nah, ini sesuai dengan di slide saya di belakang tadi. Sebenarnya ada beberapa strategi supply chain untuk mengelola dampak dari pandemi ini. Kita bisa bicara dari ada yang fokus kepada adaptasi ya, kemudian ada yang fokus kepada sustainability, ada yang fokus kepada digital, recovery, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau di konstruksi, menurut saya, yang cenderung bisa dilakukan itu mungkin bisa ke adaptasi. Contohnya gimana? Contohnya, mungkin nggak di konstruksi kita beradaptasi, contoh misalnya, apakah materialnya kita coba inovasi yang tadinya materialnya susah didapatkan, kita coba substitut atau kita coba ganti dengan yang mudah didapatkan secara lokal tanpa mengurangi dari kekuatannya, gitu ya. Jadi coba beradaptasi dengan kondisi saat ini. Karena bayangan saya ketika kita bicara di masa pandemi ini, tadi kerentanan yang nomor 1 adalah apa? Hubungan dengan supplier. Supplier kita mampu nggak menyediakan bahan-bahan atau material-material konstruksi? Itu yang masih jadi tanda tanya. Gitu. Mungkin Pak Sutriman sendiri paham nih, mungkin kondisi sekarang lebih susah mencari material-material, lebih susah mencari bahan baku dibanding yang sebelumnya. Kalau memang terjadi hal seperti itu, kenapa nggak kita beradaptasi? Kita coba kita coba buat sesuatu
atau kita bikin suatu proposal di mana material itu coba kita gantikan dengan yang mudah didapatkan, tapi tetap dengan kekuatan yang sama atau bahkan lebih. Jadi menurut saya itu, kalau bicara ke strategi supply chain yang paling pas ya, sambil terus tadi berinovasi dengan jangka pendek. Kalau saya sih itu untuk menjawab. Oke, baik. Baik, berarti adaptasi ya Pak ya dari sisi suppliernya gitu ya, materialnya. Baik, terima kasih untuk Pak Iskandar Muda. Silakan Pak, inovasi dalam dunia konstruksi kira-kira seperti apa nanti Pak Iskandar Muda? Ya, baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Memang untuk inovasi ini, tidak semua inovasi itu harus ide dari kita, Pak. Mungkin yang bisa saya sarankan, Bapak bisa duduk bersama dengan berbagai stakeholder di konstruksi, misalnya dari rekanan, kemudian juga dari klien, kemudian juga dari supplier. Biasanya ide-ide itu juga bisa datang dari mereka. Mungkin saya sampaikan contoh yang di case tadi saya tadi ya. Contohnya misalkan ini. Inovasi saya yang tentang perubahan snack box ini kita hasil diskusi kita dengan supplier kita, di mana kita minta mereka menurunkan harga, tapi mereka udah nggak bisa lagi. Mereka sudah pemain top di dunia ini, kita udah di dunia percetakan, quantity kita juga sudah sangat besar, dan mereka udah nggak bisa selain dari adjust spec ya tadi yang disebut Pak Alain. Jadi kita bisa mungkin bermain di speknya, gitu. Kita diskusi dengan mereka apa yang bisa mereka tawarkan, dan mereka tawarkan akhirnya Pak bisa ini proses ini tuh sebetulnya nggak terlalu bernilai tambah, kita bisa hilangkan nggak gitu kan? Kalau kita hilangkan ini kita bisa turunkan biaya sekian persen. Oke, kita coba, kita datang lagi ke end customer kita, dalam hal ini kan Garuda Indonesia ya, kita mensuplai Garuda. Kita sampaikan kalau Anda mengizinkan desainnya bisa diubah, saya bisa maintain dengan harga yang sekarang gitu kan, karena supplier saya juga bisa maintain harganya yang lama gitu. Jadi seperti itu Pak, value chain-nya kita libatkan semua stakeholder-nya. Kemudian juga contohnya misalkan ini, Coca-Cola ya. Tiap tahun mereka otomatis naik harga 5%. Saya rasa di konstruksi pun demikian gitu. Otomatis naik harga 5%. Kita mau nawar mereka susah. Bargaining power mereka lebih besar. Mereka brandingnya kuat gitu ya. Tapi kita bilang juga ke mereka, tapi nggak bisa seperti itu. Kita kan jual ke end user nggak naik harga nih kita. Gimana caranya? Akhirnya mereka keluar kasih solusi ke kita. Pak, gimana kalau Bapak ganti? Dari yang tadinya pakai kaleng, pakai yang botol gitu. Ini lebih ringan, pesawat bisa bawa beban lebih ringan. Kemudian isinya lebih banyak, tapi karena saya pakai plastik, saya bisa jual lebih murah ke Bapak, dia bilang. Itu harganya lebih murah 12%. Dan isinya tadinya cukup untuk 2 gelas, saya bisa pakai untuk 3 gelas. Nah ini bisa keluar diskusi seperti ini dengan supplier kita Pak. Dan nanti kita tawarkan juga ke klien kita, mau nggak gitu kan? Saya bawain sampelnya, ini kalau Bapak pakai ini oke loh, nggak ada perubahan value di Bapak gitu kan. Sama, tetap Coca-Cola juga gitu kan. Kemudian juga ini misalkan, customer kita pakai Garuda tuh pakai stainless steel ya. Sekarang mungkin kalau Bapak naik pesawat ekonomi kelas, mungkin yang masih pakai stainless steel itu cuma beberapa, salah satunya hanya Garuda. Ini kalau kita lihat Cathay Pacific saja itu 5-star airline seperti Garuda, dia pakainya plastik. Kemudian Qatar Airways dan Eva Air. Dan ini kita tawarkan. Nah, dan ini proses yang panjang meyakinkan customer tentunya. Tapi dengan ini kita bisa memberikan tetap mempertahankan nilai kita gitu ya, tapi kita juga bisa memberikan nilai efisiensi. Mungkin itu Pak masukan dari saya, kita bisa banyak diskusi dengan backward kita, dengan supplier kita, dan tentunya juga dengan customer kita. Bisa nggak mereka terima masukan-masukan ini? Kurang lebih mungkin dari saya seperti itu. Oke, baik. Jadi libatkan partner kita gitu ya dalam menghasilkan inovasi-inovasi untuk internal organisasi kita. Baik, ya terima kasih Pak Ismut. Terima kasih Pak Sutriman tadi dari Wika ya Pak ya. Lupa saya tadi menanyakan dari mana gitu ya. Baik Bapak dan Ibu yang lain silahkan. Masih kita buka sesi pertanyaannya untuk kedua pembicara kita di sore hari ini. Silahkan raise hand atau mungkin kalau malu-malu bisa di chat aja ya. Mumpung ada dua pembicara kita nih, kira-kira mau curhat silahkan gitu ya. Mau tanya solusi silahkan ya. Ada Pak Ismut dan Pak Alain di sini. Silakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya masih malu-malu nih untuk bertanya. Baik. Ini menarik Pak, tadi Pak Ismut cerita tentang satelit kitchen ya Pak ya.
Saya kulina gitu ya. Jadi kalau orang kantoran dulu waktu masih WFH itu pesan makanan lewat aplikasi atau mungkin websitenya dulu ya, kulina. Dia juga punya partner-partner gitu ya, seperti yang diceritakan Pak Ismut sendiri. Ini inspirasinya Satellite Kitchen ini sebenarnya dari mana Pak Ismut? Iya, memang inspirasinya saat itu saya melihat cost-nya itu kan dulu tanggung jawab saya itu di food cost ya. Kalau di catering atau di food industry itu biaya terbesar tuh dua. Satu itu food cost, yang kedua labor cost. Itu aja saing-saingan. Kalau kita berhasil ngerem food cost, maka pada akhirnya yang akan naik terus labor cost ya. Nah, saat itu untuk mengatasi food cost ini gitu, kita ngelihat efisiensi kita untuk di setiap kitchen itu sebetulnya sangat sulit ya kalau sangat beragam sekali. Kemudian juga orang yang dibutuhkan juga banyak. Dan tambah lagi tadi customer juga nggak semuanya harus bisa menyediakan dapur gitu. Maka saya pikir kita perlu lebih fleksibel. Kita harus perlu lebih berani untuk menggrab market tersebut gitu kan. Dan sayangnya selama sekian lama memang tidak pernah digarap dengan serius. Jadi yang waktu itu saya lakukan adalah saya minta dibentuk tim gitu kan. Kemudian kita susun FS-nya, kemudian kita ajukan kepada direksi gitu kan. Jadi kita majukan, saya bilang kalau kita nggak punya ini, maka target yang dicapai ke kita ya akan sangat terbatas itu saja gitu kan. Dan akhirnya kita dikasih kesempatan untuk buat, dan waktu itu waktu yang diberikan kepada saya itu hanya efektif 3 minggu ya, dari 0. 3 minggu luar biasa 3 minggu. Cepat sekali Pak ya. Jadi hampir semuanya bilang nggak mungkin ya hanya saya aja menjaga semangat tim saya yang bilang bisa gitu. Dan akhirnya setelah berhasil, akhirnya sekarang kita punya 3 gitu. Jadi diduplikasi gitu ya. Kalau tadi kayak kulina itu juga ternyata mereka masaknya nggak di dapur sendiri juga gitu ya. Salah satunya dilempar ke kita juga. Oh gitu, oke. Menarik nih, baru tahu nih dari ceritanya Pak Ismut. Ternyata dilempar juga ya ke partnernya yaitu ACS. Baik Pak, terima kasih. Ini kita sudah ada pertanyaan Pak Ismut dan Pak Alain. Dari yang pertama Pak Abdur Razak, dan kemudian yang kedua nanti Pak Willem Wijaksono. Baik, dipersilahkan terlebih dahulu ke Pak Abdur Razak, silakan dibuka videonya. Oh, udah muncul Pak videonya ya. Silakan Pak Abdur Razak, dari mana Pak? Perusahaan mana? Selamat sore Pak Ismut, Pak Alain. Selamat sore. Saya saat ini bekerja bukan di sektor real sih, saya bekerja di bank. Cuman pertanyaan saya lebih kepada sektor real. Saya ada dua pertanyaan yang berputar di otak saya pada saat saya bekerja di sektor real atau manufaktur. Pertama, buat Pak Alain dan Pak Ismut, seringkali permasalahan yang dihadapi mengenai supply chain ini adalah capacity atau let's say kita bilang economic scale ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang besar seperti tempat Pak Ismut saat ini berada, mungkin managing supply chain, mengatasi vulnerability segala macam itu pasti bukan hal yang sangat sulit, namun bisa diatasi. Tapi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan yang skala kecil, mungkin itu akan menemui kesulitan. Saya hanya berpikir, atau mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah pertanyaan juga, apakah ada semacam mekanisme konsorsium yang bisa menjembatani antara kebutuhan supply chain dari perusahaan-perusahaan tersebut kepada supplier atau pihak ketiga, vendor. Saat ini, apakah ada? Itu pertanyaan saya, curiosity saya. Sebagai seorang praktisi, Pak Ismut dan Pak Alain mungkin punya view atau punya pengalaman mengenai hal itu. Baik itu mungkin terjadi di Indonesia ataupun bisa terjadi di negara lain. Yang kedua, pertanyaan saya adalah biasanya masalah yang kita hadapin mengenai efektivitas supply chain ini adalah dari spesifikasi produk kita sendiri atau konfigurasi. Bagaimana caranya meminimalisir waste di saat kita memiliki konfigurasi produk yang cukup volatile ya, cukup berubah ya, sesuai dengan customer demand ya. Tapi di satu sisi berarti dengan perubahan itu kita harus potong schedule, artinya kan kemungkinan ada waste. Apakah ada cara yang efektif untuk mengatasi hal ini sesuai dengan pengalaman Pak Ismut dan Pak Alain mungkin? Itu saja kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Razak, panggilannya Pak Abdur Razak ya, dari perbankan ya Pak ya. Baik, ada 2 pertanyaan terkait mekanisme, mungkin contohnya ada konsorsium, dan kedua adalah terkait waste ya Pak ya. Mungkin dipersilakan terlebih dahulu untuk Pak Ismut, silakan Pak Ismut. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdur Razak. Saya jawab pertanyaan pertama dulu terkait dengan untuk yang sektor real ya.
Ya memang ketika satu usaha mereka ingin masuk ke economic scale yang lebih besar, tentunya sebagai kalau di perbankan kita tahu mereka pasti terbenturnya satu hal kolateral ya, jaminannya gitu ya. Ketika mereka ingin mensuplai ke perusahaan yang besar pun, semakin besar perusahaan yang mereka mau supply, itu biasanya mereka akan butuh kolateral yang lebih besar juga, modal lebih besar juga. Karena biasanya makin besar perusahaan bukan berarti bayarnya makin cepat, biasanya nunggaknya lebih lama gitu. Volume belinya lebih banyak, nunggaknya lebih lama gitu. Jadi yang bisa saya sarankan adalah pertama semua berawal dari market ya. Jadi sektor realnya ini si pengusahanya dia harus pintar dulu ngelihat, dia membidik marketnya itu harus tepat gitu. Jadi sedapat mungkin pilih market itu yang cash basis gitu ya, yang benar-benar bisa memberikan daily bayarnya tuh cash gitu. Kalau bisa seperti itu dulu. Kalau misalkan sudah kekuatan finansialnya sudah terbangun, sudah mulai punya kolateral, baru kemudian bermain di yang lebih besar gitu. Karena seperti saya bilang tadi, tantangannya itu akan semakin lebih besar, syaratnya lebih kompleks. Kemudian mereka akan minta garansi. Misalnya gini, contohnya kayak kita di Aerofood ya. Kalau saya punya kontrak, pasti kita akan minta bid bond, ya, jaminan supply, dan itu biasanya 1-5% dari total nilai kontrak. Itu kan juga sangat besar gitu. Meskipun uangnya nggak hilang, tapi kan itu uang itu diparkir gitu ya. Jadi saran saya adalah mulai dari market yang betul-betul bisa dikenali, kemudian bisa dikuasai dengan baik, kemudian tidak butuh kolateral yang besar gitu ya. Dan cash basis. Kalau bisa cari yang bisa bayarnya cash, mendingan pilih itu. Meskipun kecil, mendingan itu gitu. Apalagi kondisi sekarang, orang ngutang belum tentu bisa bayar gitu. Nah, gitu. Oke, itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian untuk yang kedua tadi untuk waste ya, minimalisir waste ya. Ya dalam teori PPIC atau production planning itu biasanya kita kenal ekstrimnya tuh ada dua jenis ya gitu kan, make to buy atau make to order gitu ya. Jadi ini kembali ke strateginya gitu. Si pengusaha ini harus kenal dulu karakteristik bisnisnya dia, supply chain-nya dia seperti apa. Kalau misalkan contohnya gini, KFC itu make to stock atau make to order gitu. KFC itu make to stock. Nggak ada orang pesen ayam dia baru goreng tuh nggak gitu. Dia tuh max to stock. Jadi dia forecast gitu ya. Dia bikin forecast, dia goreng sekian ayam sehari, nanti itu yang dia jual gitu. Kalau make to order tuh gampangnya tukang gado-gado gitu ya. Ada orang pesan baru dia bikin gitu. Nah ini dua hal ini kelihatannya sederhana, tapi ini yang kalau bicara soal waste ini akan sangat bisa kita telisik dari sana gitu kan. Karakteristik bisnisnya tuh apa gitu kan. Contohnya misalkan Toyota ya, dikatakan Toyota itu just in time ya. Mungkin ada banyak teman-teman saya itu di Toyota katanya just in time. Tapi faktanya sebetulnya nggak just in time juga kalau di Indonesia. Yang diproduksi oleh Toyota itu adalah pesanan dealer. Itu sebenarnya Toyota di Indonesia itu make to stock. Mereka tuh nyetoknya itu di dealer gitu. Nah, apakah ada waste-nya? Ya itulah yang akhirnya dijadiin diskon di akhir tahun gitu. Kalau enggak itu jadi waste gitu. Nah, ini karakteristik bisnisnya harus dipahami betul Pak Abdul Razak ya. Jadi bisnisnya seperti apa, supply chain-nya seperti apa, nanti dari sana baru kemudian kita bisa mulai minimalisir. Seperti tadi kasusnya yang di Aerofood tadi ya, setelah kita bisa pahamin gitu kan, oh ternyata nggak semua di bagian itu dibutuhkan misalnya gitu. Kemudian dari hasil kita explore, baru kemudian kita bisa tentukan sebaiknya ini kita make to stock aja atau kita ini make to order gitu. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau nanti bisa dieksplor lebih lanjut, kita bisa bahas. Baik, terima kasih Pak Ismut ya. Kita lanjut ke Pak Alain, silakan Pak pendapatnya untuk pertanyaan Pak Abdul Razak terkait mekanisme konsorsium dan waste Pak. Silakan Pak Alain. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Razak ya. Oke, saya akan coba menambahkan dari responnya dari Pak Ismut. Sepemahaman saya di dalam supply chain itu ada yang namanya fourth party logistik. Kalau kita kenal sekarang third party logistik, ini ada fourth party logistik. Nah, salah satunya fourth party logistik itu adalah tugasnya memanage supply chain dari beberapa perusahaan. Jadi memang ada yang seperti Bapak sampaikan tadi, memang ada satu fungsi ya di luar sana itu yang pekerjaannya memang mengelola supply chain perusahaan-perusahaan lain. Karena dia kuat di jaringan dengan beberapa perusahaan, dia kuat dengan supplier, dia kuat dengan beberapa distributor, dia kuat dengan beberapa customer. Jadi kenapa nggak
dia saja yang mengelola supply chain-nya. Kalau di dalam konsepnya mungkin kita kenal yang namanya vendor manage inventory, kurang lebih sama. Jadi yang dikelola, tapi kalau yang third party logistik ini salah satu yang bisa dioptimalisasi adalah mengelola supply chain-nya. Sehingga kerentanannya itu bisa dijaga. Gitu ya. Namun sesuai dengan perkembangan teknologi ya, rasanya ya saya coba rawang gitu ya. Nanti fourth party logistik ini juga kehadirannya akan semakin lama semakin habis apabila supply chain itu memanfaatkan yang namanya teknologi blockchain. Kalau kita masuk ke teknologi blockchain itu tidak bisa lagi ada yang namanya party atau komponen di luar supply chain yang terjun di situ. Jadi betul-betul teknologi blockchain itu memang mulai dari hulu sampai hilir yang betul-betul terlibat. Jadi kalau dikatakan bagaimana caranya, ada caranya adalah fourth party logistik. Tapi nanti ke depannya kemungkinan akan lebih sederhana lagi kalau kita mengaplikasikan teknologi blockchain. Namun teknologi blockchain ini memang baru dalam tahap pengembangan. Ya. Baru tahap pengembangan. Nanti kalau ini sudah berkembang dan sudah diterima oleh secara global, nanti ini bisa merubah semua tatanan supply chain kita. Termasuk juga bagaimana mengelola kerentanan di supply chain. Jadi memang kuncinya adalah menggunakan teknologi gitu ya. Apakah supply chain kita siap dengan teknologi? Kalau belum siap ya menggunakan fourth party logistik, yaitu yang tugasnya salah satu mengelola supply chain. Oke. Itulah tanggapan saya untuk pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan yang kedua terkait dengan kalau nggak salah saya menangkapnya adalah dari beberapa produk ya. Ini mencoba dipilah mana sih yang memberikan revenue terbesar kepada perusahaan atau profit terbesar kepada perusahaan. Sehingga kita tidak sibuk-sibuk atau prioritas kita menjadi tidak salah gitu ya. Nah, salah satunya adalah tadi di slide saya ada menggunakan theory of constraint. Jadi kita bicara produk-produk mana yang memang dari segi nominal, dari segi pendapatan, itu memberikan pendapatan yang tinggi atau produktivitasnya tinggi. Artinya apa? Artinya uang yang kita terima dibandingkan dengan upaya yang kita buat, itu lebih tinggi uang yang kita terima. Lebih tingginya bisa banyak ya, bisa 50%, lebih tingginya bisa syukur-syukur kalau 100%. Tentunya produk seperti itu yang dipertahankan. Nah, kemudian selain itu, apalagi selain produktivitas, yang kita lihat adalah turnover inventory atau turnover investment-nya. Percuma kita membuat suatu produk, tapi tidak cepat pergerakannya. Ya. Kenapa nggak kita fokus aja ke yang memang memberikan hasilnya tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya cepat. Daripada yang memang hasilnya tinggi, tapi pergerakannya, inventorinya cukup lambat gitu ya. Nah itu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan pada saat kita mau memilih produk mana nih yang mau kita prioritaskan. Apalagi di saat pandemik ini ya. Di saat pandemik ini kayaknya kita tidak bisa memikirkan produk A, produk B, sampai produk Z. Kita harus fokus dulu. Produk mana yang memang secara produktivitas tinggi dan memang turnover-nya itu cepat. Jadi mungkin saran saya, perhatikan produktivitasnya dan perhatikan produk mana yang perputarannya cepat. Oke, mungkin itu jawaban tambahan saya untuk jawaban nomor 2. Baik, semoga tercerahkan ya Pak Abdur Razak ya dari jawaban kedua pembicara kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ini ya, dengan Pak Willem Wijaksono. Silakan Pak Willem, dari mana? Dari perusahaan mana Pak? Silakan. Selamat sore Mbak Anissa. Sore Pak. Ya, selamat sore Bang Ismut sama Pak Alain ya. Ya, sore Pak. Saya Willem, saya dari KPC. Saya bekerja di dunia pertambangan ya, tambang batu bara. Nah, terkait tadi, saya tertarik dengan presentasi dari Bang Ismut. Kebetulan sekarang saya kerja di tambang dan kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Tim Peknil. Saya ingin menanyakan nih, kira-kira ada nggak tips ya supaya untuk di dunia pertambangan terkait dengan percateringan gitu ya. Jadi kami itu ada masalah karena kami lokasinya agak remote gitu ya. Jadi terpaksa nyetok barang-barangnya itu jauh lebih lama gitu. Nah, hasilnya adalah makanan itu jadi kurang segar gitu. Untuk daging
untuk ayam, ikan itu kan stoknya jadi agak lama. Nah, begitu dikonsumsi jadi nggak seger. Kalau buah dan dan sayur kan di chiller ya, saya rasa tidak ada masalah. Karena di lokal pun untuk buah saya rasa ada gitu. Itu aja sih pertanyaannya untuk Bang Ismut. Kalau untuk Pak Alain sebentar belum ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Willem ya. Ini dari pertambangan ya Pak ya, yang ada di remote area. Baik, silakan ditanggapin Pak Ismut, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Willem. Ya memang tantangannya tadi yang Pak Willem sebut itu kategorinya kalau dalam catering itu sebutnya perishable item ya. Memang barang-barang yang mudah rusak atau mudah busuk gitu ya. Memang tantangannya adalah kalau di pertambangan kita juga melayani pertambangan beberapa tambang batu bara, kemudian sempat kita ikut tender juga yang BP Tangguh. Bahkan kalau di BP Tangguh bahkan kita harus punya stok sampai 6 bulan ya. Ya memang tantangannya seperti itu sih Pak. Ya, kalau misalkan kita harus pakai barang segar, mungkin kebanyakan perusahaan catering bukannya nggak mau Pak, tapi yang pertama adalah satu harga ya, pasti akan lebih tinggi dan pasti nanti akan membebani customer itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah keterjaminan supply-nya. Kita pernah coba waktu kita menangani Inalum ya, Indonesia Asan Aluminium itu kita pernah jadi catering di Inalum. Kita pakai vendor-vendor lokalnya supaya kita bisa dapat ayam segar ya. Kita bisa dapat ayam segar. Cuma memang kendalanya tadi secara harga dibandingkan dengan daerah Palembang, kemudian juga Riau yang kita handle pakai frozen food itu masih lebih tinggi satu. Kemudian yang kedua jaminan supply-nya itu kalau ditambang kan ya nggak mungkin lah ya makanan telat itu bisa memicu kerusuhan lah ya, ya Mas ya. Jadi udah nggak mungkin lah. Kalau bisa jangan sampai telat gitu. Jadi nggak ada logika tanpa logistik kan katanya gitu. Jadi kita sampai teman-teman di tambang itu kalau misalkan mereka bilang Pak jangan sampai ini kosong barang gitu kan, karena mereka pasti ada siklusnya gitu kan, dan kalau nggak kena siklusnya itu kan kena penalti juga gitu. Nah itu biasanya itu yang kita jaga, kenapa akhirnya pakai frozen food, sebab dengan frozen food kita bisa kontrol berapa banyak kita bisa simpen, kita bisa taruh di freezer container gitu. Tapi kalau misalkan pakai yang fresh itu kalau misalkan suppliernya di sana nggak sanggup nyuplai, nanti akan efeknya ke customer juga Pak. Biasanya sih kita akan seperti itu, apa namanya trade off-nya ya gitu. Tapi kalau misalkan customer misalnya mensyaratkan ini harus fresh gitu ya. Nah itu kita lihat mana yang ketersediaannya banyak di sana. Contohnya kayak misalkan BP Tangguh itu mereka mau kalau makanan laut itu fresh gitu. Nah itu karena di sana melimpah kita berani gitu kan. Tinggal kalau misalkan customer-nya bayarnya bagus, lo mau apa gue sediain lah gitu. Tapi kalau bayarnya murah ya kita kadang-kadang kan sesuai harga juga gitu. Nah jadi mungkin itu sih trade off-nya. Pastinya kalau ada efek dari harga itu akan lari ke customer juga gitu. Nah mungkin nanti dari customer dari Pak Willem selaku end user customer-nya mungkin bisa pertimbangkan nih secara budgetnya apakah memungkinkan. Kalau misalkan memang ingin fresh biasanya sih tinggal minta aja ke vendor cateringnya, mereka pasti akan usahakan. Kalau di scope of work atau SOW-nya itu mensyaratkan harus fresh, pasti mereka akan sediakan fresh. Tapi biasanya itu tadi trade off-nya itu adalah satu ke harga, yang kedua ke jaminan supply-nya. Bisa jadi kadang-kadang Pak maaf ayamnya cuma ada sekian, ini sisanya kita pakai ikan, nah misalnya seperti itu, atau sebaliknya gitu. Paling kemungkinan itu sih Pak. Ya, jadi ada dua faktor yang mempengaruhi ya Pak Ismut ya, terkait harga dan jaminan supply. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi pertanyaan sejauh ini? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri sesi webinar kita di sore hari ini gitu ya. Tapi kalau memang nanti setelah ditutup, ternyata muncul pertanyaan lagi, ya kira-kira yang masih mau bertanya, kami persilahkan pertanyaan tertulisnya gitu ya, bisa melalui email. Bisa ditolong di share screen kepada ya, emailnya adalah lagi muncul nih. Jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti kirim email mengenai pertanyaan terkait dengan supply chain vulnerability ini ke pojokpintarmanajemen@gmail.com. Kami tunggu pertanyaannya sampai di tanggal 22 Agustus 2020 gitu ya. Ini panjang banget nih waktunya ya. Jadi silahkan dimanfaatkan kesempatannya sebaik-baiknya gitu ya. Kalau mau curhat silahkan, mumpung ada yang menjawab nih Pak Alain dan Pak Ismut gitu ya. Nanti ketikkan nama Bapak dan Ibu _seri 19, kirim ke pojokpintarmanajemen@gmail.com. Oke, baik, boleh Bapak dan Ibu minta applause-nya, tepuk tangannya untuk kedua pembicara kita di sore hari ini. Tepuk tangannya virtual aja ya.
klik reaction, lanjut applause gitu ya. Oke, baik, terima kasih tepuk tangannya untuk pembicara kita di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ismut dan Pak Alain bisa bermanfaat gitu ya, bisa jadi bahan benchmarking mungkin untuk industri Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita akhir sesi kali ini, mohon minta waktunya untuk mengisi feedback ya, lembar evaluasi terkait dengan webinar kita di sore hari ini gitu ya. Nah, silahkan di-scan lembar feedbacknya ya, silahkan di-scan, atau kalau nggak bisa scan nanti akan dikirimkan linknya di chat Zoom. Setelah Bapak dan Ibu nanti mengisi lembar evaluasi, Bapak dan Ibu akan mendapatkan pop-up link untuk materi dari kedua pembicara kita sore hari ini ya. Jadi jangan di-close dulu gitu ya. Setelah isi lembar evaluasi, nanti akan dapat link materinya dalam bentuk G-Drive ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Ya. Sambil Bapak dan Ibu mengisi feedback, saya akan menyimpulkan sesi sore kita hari ini gitu ya. Memang kondisi pandemi COVID-19 ini ditambah juga sebelum-sebelumnya kita sudah menghadapi era VUCA dan industri 4.0 gitu ya. Memang menuntut organisasi dalam hal ini kaitannya dengan supply chain kita yang kita bangun selama ini tuh jadi buyar gitu ya. Kita harus tilik lagi prosesnya, desainnya seperti apa gitu ya, sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi pandemi seperti ini gitu ya. Jadi balik lagi ya, tujuan supply chain, desain supply chain kita adalah bagaimana kita bisa mengenerate revenue saat ini gitu ya, make more money kalau kata istilahnya yang disampaikan oleh Pak Alain tadi, make more money, tapi tetap dengan sinkronisasi antara people, culture, dan prosesnya. Jadi kita nggak bisa bergerak sendiri, harus ada sinkronisasi antara people, culture, dan prosesnya. Baik, Bapak dan Ibu, saya minta waktunya untuk closing statement dari Pak Alain dan Pak Ismut untuk sore hari ini. Silahkan Pak Alain terlebih dahulu untuk closing statement-nya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi kalau dari saya mungkin closing statement-nya adalah kerentanan di dalam supply chain adalah sesuatu yang pasti gitu ya. Namun yang paling baik adalah bagaimana kita menghandle kerentanan tersebut dan menggunakan teknologi. Karena teknologi di masa depan itu adalah suatu keharusan atau suatu kepastian juga sebetulnya. Suatu keniscayaan, katanya seperti itu. Itu aja. Menarik banget. Ya, teknologi adalah keniscayaan gitu ya. Percaya tidak percaya, masa depan adalah teknologi. Baik, terima kasih Pak Alain. Lanjut Pak Ismut, silakan closing statement di sore hari ini. Intinya perubahan pasti ada dan kita harus tetap selalu berinovasi karena itu adalah satu yang bisa kita kontrol, dan jangan lupa inovasi tidak selalu berasal dari kita. Sekarang adalah area atau zamannya untuk kolaborasi, maka silahkan berkolaborasi dengan mitra Anda, dengan stakeholder Anda untuk mendrive inovasi. Karena itu akan membuat kita sama-sama bertahan di kondisi saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismut gitu ya. Silakan lakukan inovasi sebisa mungkin, sekecil mungkin mulai dari sekarang gitu ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih semua peserta pembicara atas waktunya, atas partisipasinya gitu ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Baik, kita close untuk webinar kita di sore hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.